Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Vkom Channel, balik lagi bersama saya Iskan Tasya di podcast Meja Bual, satu meja banyak cerita. Baiklah, saya sudah bersama dengan tamu yang istimewa jauh-jauh datang dari Kepulauan Anambas, yaitu ada Bapak Wan Zuhendra selaku Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas. Iya. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Wan? Baik. Alhamdulillah sehat ya Pak. Iya. Udah lama Pak di Tanjung Pinang, baru datang atau bagaimana? Baru beberapa hari. Oke, alhamdulillah. Dan juga saya juga bersama dengan Pak Syahzinan. Beliau merupakan tokoh pejuang Kabupaten Kepulauan Anambas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Tessa. Oke, sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat kabarnya. Nah, kalau sekarang saya udah tahu kabar bapak-bapak yang datang ke sini. Saya sekarang mau nanya gimana Pak kabar masyarakat di Kepulauan Anambas? Alhamdulillah masyarakat Anambas sehat walafiat. Kemudian tentu kami menyambut dengan penuh kegembiraan ulang tahun Kabupaten Kepulauan Anambas yang ke-15. Iya, berarti pada tanggal 24 Juni nanti. Berarti sudah 15 tahun. Iya, sudah 15 tahun. Oke, mungkin masih teringat Pak bagaimana dulu masa-masa perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas. Siapa yang bisa mungkin menceritakan? Saya juga bisa menceritakan, boleh, Pak. tapi Pak Jinan lah ya. Oh, Pak Jinan lah bagiannya ya. Boleh Pak Jinan. Selama ini mungkin kita cuma taunya ada Kabupaten Kepulauan Anambas, tapi kami nggak tahu bagaimana cerita sejarah pembentukannya, mungkin secara singkat aja Pak. Oke, terima kasih Mbak Tessa. Mungkin saya flashback ke belakang dulu gitu. Cikal bakal atau embrio lahirnya Kabupaten Kepulauan Anambas itu sebenarnya jauh 24 tahun yang lalu. Kenapa? Waktu mubes masyarakat Kepulauan Riau yang pertama 15 Mei 99 di Hotel Kompot, dulunya Hotel Royal Place itu, disitulah dimulai dideklarasikan Provinsi Kepulauan Riau. Disitulah ada mulai dimekarlah daerah-daerah dulu. Dulu kita ada namanya Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, Kota Batam. Dulu ada namanya Kabupaten atau Kecamatan Pulau Tujuh. Iya betul. Kecamatan Pulau Tujuh itulah sebenarnya dimekarkan menjadi 2 kabupaten. Yang kita kenal yaitu yang saudara kita yang pertama adalah Kabupaten Natuna, kemudian baru kita. Anambas. Ya. Kabupaten Anambas ini lahir hasil sidang paripurna DPR RI tanggal 24 Juni 2008 di Jakarta. Disitulah kita mulai berdirinya, terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemudian di dalam perjalanan kita tuh, saya bicara sejarah Mbak Tasa. Sejarah itu nggak pernah berbohong kan. Yang berbohong itu adalah pelaku dan saksi sejarah. Artinya saya bicara apa adanya gitu. Dalam perjuangan Kabupaten Anambas itu ada lika-liku lah, ada tantangan juga ada hambatan. Menurut saya itu ada 3 fase perjuangan, ada 3 peristiwa besar yang tidak akan dilupakan oleh masyarakat dan warga Anambas khususnya. Di antara 3 fase itu adalah, mungkin Pak Wakil Bupati sudah tahu, yaitu tidak ada persetujuan atau terjadi penolakan oleh Kabupaten Induk, dalam hal ini Kabupaten Natuna. Jelas, mereka tidak setuju Anambas terpisah dari Natuna. Nah, itu yang bisa jawab itu elit-elit yang ada di Natuna pada waktu itu. Mbak Tessa asal tahu aja, Kabupaten Anambas terbentuk itu tidak ada rekomendasi dari Bupati dan DPD Natuna. Tidak ada sampai sekarang ini. Tidak ada. Artinya berkat waktu itu Pak Wan Zuhendra masih anggota DPRD Natuna. Beliau juga salah satu tokoh yang memperjuangkan itu. Memperjuangkan Kabupaten Anambas. Beliau lah yang paling keras. Orang Anambas yang waktu dulu kan kita masih Natuna. Ada 7 orang dapilnya, mereka yang memperjuangkan di Natuna pada waktu itu. Itu yang pertama, karena tidak ada, ya saya sebutlah, waktu itu bupatinya Dayang Rusnadi, DPRD-nya Dayang Rusnadi, dan bupatinya pada itu Amir Rizal. Mereka nggak mau Anambas terpisah atau membentuk DOP, daerah otonomi baru. Itu yang pertama. Dan yang kedua, peristiwa yang sangat besar itu adalah ketika tim dari Departemen Dalam Negeri, yaitu DPOD, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, bersama Komisi 2 DPR RI berkunjung ke Tarempa, karena disitulah mereka memperlihatkan berkunjung
melihat letak geografis dan melihat kondisional Anambas pada waktu itu, dan kami sangat terharu, Mbak. Sangat-sangat berkesan, bahkan mengeluarkan air mata. Mereka mengatakan bahwa Anambas layak untuk membentuk sebuah kabupaten. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah di mana kita merupakan rasa kegembiraan, euforia, khususnya pada waktu itu warga dan masyarakat Anambas yang di Jakarta maupun yang ada di luar Jakarta ke Jakarta semua. Kita menghadiri sidang paripurna DPR RI, yaitu pengesahan rancangan undang-undang pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2008 tentang pembentukan provinsi Kabupaten Kepulauan Anambas. Inilah peristiwa-peristiwa tidak bisa terlupakan sampai hari ini. Mungkin untuk sementara itu aja sebagai lintas perjuangan kita gitu. Saya mau menambahkan. Iya, silakan Pak. Tadi mungkin Pak Jinan agak lupa bahwa kalau persetujuan sih ada. Persetujuan dari Bupati pada saat itu Pak Mirza. Kemudian persetujuan dari DPRD. Karena saya yang ingatnya saya yang memimpin sidang paripurna pada saat itu untuk persetujuan. Tapi tadi dengan tanda quote and quote bahwa persetujuan ini bisa jadi oknum ya, oknum mungkin belum merelakan Anambas ini lepas dari Kabupaten Natuna. Nah, tentu bagi kami itu biasalah di dalam suatu keinginan untuk menyamakan suatu keinginan tidaklah mudah, perlu waktu sehingga proses kebersamaan itu akan terjadi. Nah, jadi artinya pemekaran ini dengan lika-liku yang ada prosesnya, kita alhamdulillah pada akhirnya Anambas bisa diputuskan menjadi suatu kabupaten baru. Nah, kabupaten yang tentu hari ini terpisah dari Kabupaten Natuna secara administratif, tetapi secara hubungan emosional, kekerabatan masih kita jalin sebagaimana biasanya. Banyak loh orang Anambas yang berada di Natuna dan banyak juga orang Natuna yang berada di Anambas. Nah, namun kita tentu ke depan ini tentu pengennya ada suatu upaya kebersamaan sehingga dua daerah yang kabupaten yang kita anggap terjauh lah dari kalau tolak ukurnya kabupaten yang berada di provinsi Pulau Riau ini, dua kabupaten ini sangat jauh dari pusat provinsi. Karena itu mudah-mudahan ke depan kedua kabupaten ini semakin maju ke depannya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Tadi saya juga udah dengar cerita panjang gitu ya, perjalanan untuk menuju menjadi sebuah kabupaten. Berarti Pak, Bapak berarti mengalami nih dari awal-awal jadi kabupaten sampai akhirnya sekarang sudah 15 tahun ini. Bagaimana Pak proses pembentukan daerahnya sendiri Pak? Ya, proses untuk mewujudkan itu ya tadi banyak lika-liku. Nah, artinya banyak keinginan yang perlu kita padukan menjadi keinginan bersama. Nah, namun proses setelah jadi tentu ada upaya-upaya kita mengisi pembangunan setelah ditetapkan Anambas sebagai otonomi baru. Nah, 15 tahun perjalanan dengan dua tokoh bupati. Dalam hal ini bupati yang pertama 5 tahun pertama itu Pak Tengku Muhtarudin, yang wakilnya Bapak Abdul Haris. Nah, kemudian 5 tahun kedua Bapak Abdul Haris bersama saya. Kemudian 5 tahun ketiga ini Pak Abdul Haris juga masih bersama saya. Tentu untuk mengisi pembangunan sangatlah membutuhkan waktu yang panjang. Kemudian tentu membutuhkan kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini berkolaborasi dengan tentu pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat untuk mengisi pembangunan. Alhamdulillah sebenarnya suka tidak suka, senang tidak senang, bahwa realita yang ada bahwa Anambas 15 tahun ini lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ya, alhamdulillah.
Tapi apa sih Pak yang paling baru yang ada di Anambas belakangan ini Pak? Yang paling kalau kata anak muda sekarang tuh lagi hits Pak. Misalnya mungkin pembangunan atau mungkin ada acara besar apa di Anambas baru-baru ini Pak? Oh, baru-baru ini kita mengadakan event, sebenarnya agenda tahunan, Festival Padang Melang. Nah, ini sebenarnya upaya bagi kita untuk mempromosikan pariwisata dan mendorong agar potensi pariwisata yang ada di Pulau Jemaja itu bisa Semakin dikenal. Ya, semakin dikenal oleh dunia luar. Nah, jadi oleh karena itu ada event tahunan yang kita lakukan. Nah, hanya 2 tahun belakangan ini karena memang kita pandemi COVID sehingga kita tidak adakan acara. Jadi kita bicara soal wisata Pak. Saya mau nanya nih Pak, ada katanya tuh ada surga dunia Pak di Anambas, yaitu ada Pulau Bawah. Ya, mungkin malah kayaknya yang lebih tahu Pulau Bawah ini bukan orang Tanjung Pinang Pak, justru orang-orang Indonesia lainnya gitu, misalnya orang Jakarta, luar negeri malah gitu. Nah, jadi kami boleh Bapak cerita sedikit mungkin tentang Pulau Bawah ini biar kami ini juga tahu gitu Pak. Katanya tuh surga dunia loh Pak di sana. Ya, Pulau Bawah sudah dinobatkan dari CNN sebagai pulau yang eksotis, kemudian pulau tropis terindah di Asia. Di Asia. Itu Pulau Bawah ini bagian dari pulau yang terindah untuk di Anambas. Tetapi bukan satu-satunya, masih banyak pulau, destinasi wisata lainnya. Pulau yang cukup indah di Anambas. Nah, namun karena sudah ditata dengan adanya investor pengembangannya, sehingga cukup menarik bagi pengunjung-pengunjung. Dalam hal ini tentu pengunjung-pengunjung dari mancanegara, dari negara luar. Karena kenapa? Bisa saja faktornya karena mungkin harganya yang cukup fantastis, ya, sehingga mungkin kalangan-kalangan tertentu yang bisa datang ke sana. Tapi apakah Pulau Bawah bisa dikunjungi oleh kita yang bisa, lokal gitu ya Pak? Bisa, ya. Jadi oleh karena itu bagi yang berkeinginan untuk ke sana dipersilakan. Namun tentu ada manajemennya di sana, bisa mungkin langsung berkontak dengan manajemennya. Oke. Jadi biar pada nggak penasaran gitu ya Pak, taunya kan cuma di Anambas tuh ada loh Pulau Bawah gitu. Kalau Bagus kita sekali. mau ceritakan secara detail, begitu kita ceritakan mungkin belum juga nampak keindahannya. Nah, oleh karena itu lebih baik Mbak yang sepertinya Mbak bisa kedatang ke sana atau yang lainnya para boleh kalau diundang boleh. Oke. Nah, tadi Pak kita udah ngebahas tentang Pulau Bawah, tapi saya mau nanya langsung sama Wakil Bupatinya. Apa sih Pak yang cuma ada di Anambas tapi nggak ada di tempat lain Pak? Mungkin tadi menikmati keindahan di bawah laut, mungkin yang tidak ada di kabupaten lain ya Pak? Artinya belum tentu orang bisa menikmati. Jadi begitu kita menikmati, mungkin tidak akan pernah sama dengan daerah lain, gitu. Nah, oleh karena itu potensi wilayah laut di sana itu yang menjadikan, artinya memberi kenikmatan bagi pengunjung yang berada di sana, begitu. Oke, berarti mungkin bisa dibilang yang menonjol itu adalah pariwisatanya ya Pak kalau di sana itu. Oh ya, itu kan pariwisata, orang bisa nyelam, orang bisa berenang, orang bisa nikmati bagaimana pantai di sana. Nah, bisa saja banyak daerah punya pantai, tetapi kondisi airnya keruh. Kalau di Anambas sudah dipastikan airnya pasti jernih. Orang bisa dari atas bisa lihat loh ikan yang bermain. Kalau kita lihat di YouTube tuh kadang-kadang suka mikir masa iya sih bisa ngelihat ikan langsung dari tepi pantai gitu ya Pak? Tepi pantai.
Nah, daerah lain bisa saja seperti jangan jauh-jauh di daerah sekitar Bintan ini saja airnya kadang-kadang juga Agak keruh ya. ada waktunya keruh. Oke, saya mau nanya Pak, kalau di Anambas sekarang Kota Tanjung Pinang kan lagi musim durian Pak, di sana lagi musim apa sekarang Pak? Ini sepertinya kalau buah-buahan belum, Oh, tetapi belum ya, Pak? sekarang cuacanya sangat panas. Oh, saya pun panas juga Pak. Sangat panas dan sehingga keberadaan kita di sana karena memang kita lagi pembenahan infrastruktur air, ketersediaan air juga terganggu Di sana ya Pak. waktu sekarang ini musimnya terganggu. Oke, kita balik lagi ke 15 tahun Kabupaten Kepulauan Anambas. Mungkin siapa yang bisa menceritakan capaian-capaian apa aja sih Pak yang sudah diraih oleh Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri? Capaiannya banyak Bu. Mungkin nggak bisa juga hari ini karena waktu terbatas kita uraikan satu persatu. Tapi kan pemenuhan infrastruktur, jalan, pemenuhan hak tentang pendidikan anak, kemudian infrastruktur tentang bagaimana telekomunikasi, nah kemudian infrastruktur tentang bagaimana transportasi. Nah hari ini 15 tahun ini Anambas cukup luar biasa perubahannya. Iya. Kan kalau dulu tuh kayaknya kalau orang di Anambas tuh susah mau nelpon Pak. Oh, iya. Sekarang udah gampang ya Pak? Iya. Sekarang hanya mungkin ada beberapa daerah yang orang bisa nelpon, kita bisa nelpon, tetapi mungkin belum pengennya WA itu yang mungkin Oh, belum agak ya, Pak. lelet. Mungkin jaringan kan, internet ya. Jaringan internet yang ada beberapa daerah yang masih kurang. Tapi hampir 99% daerah sana sudah bisa Akses internet. akses telepon. Oh, teleponnya. Kalau internet masih terbatas. Ada beberapa daerah yang mungkin secara internet agak masih kurang, masih belum bisa. Oke, selain itu apa lagi Pak? Nah, kemudian tentang infrastruktur pemenuhan transportasi, ya transportasi ada udara, ada laut. Nah, kalau dulu mau ke wilayah Anambas, yang kita kenal dengan Pulau 7, dalam hal ini Tarempa, Letung itu kan adanya perintis. Lalu sekarang akses laut ada, akses udara ada. Namun kapasitas dalam hal ini volume kapal yang ke sana mungkin dalam 1 minggu itu yang masih terbatas. Masih Masih terbatas. Dan juga mungkin kadang-kadang tiket pesawat tuh agak mahal ya Pak? Nah, kalau kita mahalnya kan relatif. Iya sih betul Pak. Nah, Agak tinggi lah gitu ya, ya Pak. agak tinggi kan gitu. Namun kalau kita bandingkan, kalau di Natuna mau ke Natuna 5 juta belum Bu? Oh iya. Iya, lebih mahal. Tapi kalau ke Anambas cukup 1.200.000 1.200.000 kan gitu. Nah, artinya mahal itu Relatif ya Pak, tergantung kantong masing-masing gitu ya. Oke Pak, berarti saya mau nanya nih Pak, maknanya kalau kita bilang Kepulauan Anambas itu ada kayu serentak langkah sepijak. Mungkin siapa yang boleh menjelaskan Pak? Nah, kayu serentak langkah sepijak itu kan moto daerah. Artinya ayo bersama-sama kita untuk menggapai suatu tujuan. Nah, bersamanya tentu kalau harus mendayungnya bersama-sama. Kemudian kalau kita bergerak itu berpijak itu harus bersama-sama. Harus sama-sama. Nah, dan kebersamaan inilah yang dibutuhkan untuk membangun daerah. Nah, tanpa kebersamaan daerah ini sendiri tentu percepatannya justru tidak akan tercapai. Justru lambat untuk berkembang. Nah, mungkin itu. Oke. Terus juga rencana kan sekarang sudah 15 tahun Pak, pasti kita berharapnya Kabupaten Kepulauan Anambas bisa semakin baik lagi gitu. Iya. Kalau dari pemerintahan sendiri apa aja sih Pak langkah-langkahnya yang telah dilakukan dan mungkin rencana-rencana ke depannya Pak? Kita sedang suatu daerah sedang mengupayakan suatu daerah terisolir, suatu daerah yang
mungkin lamban berkembang, itu diakibatkan faktor utama kan kurangnya transportasi, akses untuk berkunjung ke sana yang kurang. Nah, kemudian karena akses berkurang, maka orang maupun barang akan juga waktunya ke sana juga jauh lebih lama. Oleh karena itu, yang kita harus genjot pada hari ini untuk kedepannya, bahwa akses transportasi bisa lebih maksimal daripada yang ada pada sekarang ini. Nah, itu yang ke depan harus kita lakukan. Nah, karena kita yakin bahwa seperti Anambas mungkin sebelum jadinya Kabupaten Natuna masih masuk wilayah administratifnya Kepulauan Riau yang dikenal dengan Pulau 7, itu sangat tertinggal dikarenakan tadi akses transportasi yang masuk ke wilayah Pulau 7 itu sangat kurang. Karena jarak itu juga ya Pak? Karena jarak, kemudian faktornya adalah faktor cuaca. Iya, cuaca juga menentukan ya Pak. Karena di sana ada musim selatan dan musim utara. Jadi kalau sudah dalam 1 tahun ada musim utara dan musim selatan, nah gelombang agak lebih tinggi daripada biasa-biasanya. Nah. Oke Pak, apa sih Pak yang cuman ada di Kepulauan Anambas tapi nggak ada di daerah lain Pak? Ya, satu tadi kelebihan dari pulau-pulau Anambas, misalnya satu di antaranya Pulau Bawah. Nah, Pulau Bawah itu beberapa pulau kecil-kecil, kemudian di tengahnya ada lagun. Yang lagun ini tidak semua daerah atau semua kawasan pariwisata dimiliki. Satu di antaranya adalah kelebihannya ada di Anambas ini. Di samping tadi biota lautnya terjaga dengan baik. Nah, karena itu inilah yang menjadi potensi yang sangat besar di Kabupaten Pulau Anambas. Nah, potensi wisatanya tidak hanya Pulau Bawah saja, banyak pulau-pulau yang lain. Selanjutnya tentu ada bunga Rafflesia Arnoldi. Ya. Di sana Pak. Di sana yang yang mekarnya itu sering, tetapi tetap ada waktu tertentu. Nah, sampai hari ini terjaga oleh kita Kabupaten Pulau Anambas dan diawasi oleh juga dari Kementerian Pertanian mengawasinya. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa terjaga dengan baik. Oke. Ada lagi Pak yang mau ditambah Pak? Mungkin saya bisa nambahkan sedikit apa yang dikatakan oleh Pak Wakil Bupati tadi. Tadi kan bicara tentang Pulau Bawah ataupun tentang Anambas keseluruhan itu. Mbak Tasha, banyak orang mengatakan Anambas itu sepertinya Maldivnya Indonesia. Betul-betul indah apa yang dikatakan oleh Pak Wakil tadi. Kalau kita bicara Anambas, juga kita jangan lupa Mbak Tasha, di situ ada kuliner Anambas yang sangat terkenal di kota Tanjung Pinang, ya, di Batam, bahkan di Jakarta. Ya, saya sebut aja lah, yaitu mie tarempa dan roti gendang. Nah, ini dia Pak. Nah. Sebenarnya roti gendang atau luti gendang Pak? Cara penyebutannya. Oh, cara penyebutannya. Ya. Oke. Itu tahu luti itu pakai L. Kalau luti itu biasanya dari etnis Tionghoa. Oh, mereka jadi sebutannya luti gitu ya. Oh, berarti sebenarnya sama aja. Kita orang Melayu ya roti. Oke, Pak. Boleh Pak lanjut? Ya, teruslah kalau Anambas inilah seperti apa? Seperti ya, kita kan baru berumur 15 tahun kan. Dari remaja menuju dewasa, kan 15 tahun. Dari anak SMP ke anak SMA. Artinya apa? Masa transisi gitu kan. Yang namanya anak remaja kan penuh emosi, penuh gejolak itu. Artinya Anambas ini terus bermegah, terus berpacu dengan pembangunan dengan sama kakak-kakaknya yang ada di Provinsi Kepri seperti Karimun, Bintan, Batam dan seterusnya. Inilah kita minta kemana Anambas ini lebih ke depannya lebih maju lah gitu. 15 tahun ini bukan waktu yang cukup
cukup bagi kita lah. Bagaimana kita perlu mengkritisi, mengkoreksi, bahkan evaluasi selama 15 tahun itu. Jelas, sana sini pasti punya kekurangan. Nah, inilah yang harus kita perbaiki untuk Anambas ke depannya gitu, batasan. Oke Pak Jinan, memang itu kalau soal kuliner, saya dan juga keluarga itu salah satu penikmatnya. Walaupun saya belum pernah sampai nih ke Anambas, tapi kalau pagi mau sarapan apa, minta rempah aja lah gitu ya. Luti, kalau keluarga datang berkunjung ke Tanjung Pinang, pulangnya oleh-olehnya apa? Luti gendang aja lah gitu. Dunia, Pak. Iya betul. Memang kemana-mana orang kalau ke Tanjung Pinang pesannya luti gendang Pak, gitu ya. Oke, mungkin terakhir nih, mungkin harapan mungkin boleh disampaikan dulu dari Pak Jinan dulu. Oke, silakan. Harapan kita sebagai orang-orang yang berjuang dari awal bersama masyarakat itu ya, harapan kita ya tidak macam-macam. Anambas harus lebih baik, harus maju, harus bersaing dengan ya kakak-kakak kita tadi. Saya kira tidak ada yang sulit kok kalau kita bersama-sama membangun untuk daerah, anak daerah, putra daerah, harus untuk membangun daerah. Maaf, bukan untuk merusak daerah. Inilah kita bersama dengan pemerintah daerah, bersama DPRD, bersama tokoh-tokoh pejuang dan seluruh masyarakat itu ya. Mari kita membangun kampung, balik kampung dan berkarya untuk negeri kita gitu. Baik, terima kasih. Nah, terakhir ini langsung ke Wakil Bupatinya. Silakan Pak, mungkin harapan dan juga mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat. Silakan. Harapan tentu kita pengennya bersama-sama. Nah, dari sisi pemerintah, tentu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu bersama-sama bagaimana membangun Anambas yang terletak di daerah perbatasan yang juga bertetangga dengan negara-negara luar. Tentu kita pengennya Anambas lebih maju dari yang sudah ada kemajuan di saat-saat sekarang ini. Dan harapan kita juga kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Kepri, ayo bersama-sama kita mendorong Anambas lebih maju ke depannya. Nah, kalau di Anambas ada potensi wisatanya, mari datang ke Anambas. Kemudian tentu dengan datangnya tamu akan menggerakkan perekonomian di sana. Nah, dengan berbagai infrastruktur yang sedang dibenahi pemerintah, mudah-mudahan ke depan infrastruktur yang diharapkan lebih sempurna dari masyarakat yang akan berkunjung ke Anambas akan tersedia dengan baik. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih ya Pak. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 tahun untuk Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga semakin hari semakin dikenal, nggak hanya di Provinsi Kepri aja, tapi di Indonesia Pak. Benar. Terutama juga tadi ada dari pariwisatanya yang sangat unggul gitu ya. Oke, terima kasih banyak waktunya atas kunjungannya pada malam hari ini Pak di studio kami. Baik, terima kasih pemirsa. Itulah ngobrolan kita pada malam hari ini di Meja Bual bersama dengan Kabupaten Kepulauan Anambas, Bapak Wan Zuhendra dan juga Bapak Syahzinan selaku tokoh pejuang Kabupaten Kepulauan Anambas. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.